Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Alamuddin Al-Zulfi, NIM 1905 1241021 dari kelas SI 2019A. Kali ini saya akan membahas tentang FTP server dan mail server. Yang pertama yaitu FTP server. FTP merupakan kepanjangan dari File Transfer Protocol, merupakan internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file komputer atau mengirimkan file ke server. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Kemudian ada sejarah dari FTP. Standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971. Bahkan sebelum TCP dan IP ada, standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force atau IETF sebagai serangkaian dokumen resmi RFC. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya, seperti protokol TCP/IP pada umumnya. Hal ini didasarkan pada model klien atau server. Fungsi FTP server dan penggunaan server. Di sini ada beberapa fungsi dari FTP, yaitu yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Kemudian menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Mengirimkan file yang berukuran besar sehingga menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Mengunduh dan melakukan upload konten, seperti tugas kuliah ke FTP server. Kemudian mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Kemudian ada cara kerja FTP, yaitu FTP bekerja mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer masukkan username dan password untuk bisa mengakses. Setiap kali ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Kemudian sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kamu lakukan, seperti mendownload, mengupload, atau yang lainnya. Adapun aplikasi FTP client ada FileZilla, kemudian WinSCP, kemudian ada GFTP. Ya, di sini ada perintah dasar dari FTP, yaitu untuk koneksi ke FTP server itu menggunakan perintah FTP spasi alamat dari FTP server. Bisa menggunakan IP atau kalau udah dicantumin di DNS bisa menggunakan domainnya. Kemudian ada dir, ada put, ada get, kemudian ada quit. Ini kita langsung saja ke skenario-nya. Untuk yang pertama ini membuat skema jaringan. Kemudian nyalakan F-service FTP di komputer FTP server, kemudian membuat user coba, password coba dengan akses full. Di FTP kita menggunakan IP 434343.3 434343.3 dengan subnet mask /24. Gateway-nya kita pakai 434343.1. Kemudian DNS kita arahkan ke 33.2.
Kemudian kita masuk ke service, kemudian FTP, kita on kan servicenya. Kemudian kita karena ini nanti ngetesnya pakai PC sama laptop, jadi saya username-nya pakai PC dengan full access. Kita add, kemudian kita membuat lagi user laptop full access juga, kita add. Nah, kalau sudah, kita langsung mencoba. Sebentar. Nah, ini pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt. Isinya yaitu ini isi pesan dari PC1. Kita buat dari PC1, kita buat file baru. Ini isi pesan dari PC1. Kita save, namanya jadi pesan PC1. Untuk dipermudah ya, dikecilin lagi namanya jadi pesan.txt. Oke, kita sebentar. Kita masuk ke command prompt, kemudian kita cek filenya, kemudian kita koneksi ke FTP. Kita masuk ke command prompt, kita cek adakah filenya. Ini ada file pesan.txt. Kemudian kita connect. Sebelum itu kita masukkan dulu aja ke DNS nya, jadi nanti nggak pakai IP, jadi langsung pakai domain. Tadi di sini kita pakai domain mailku.com, tipenya A-record, addressnya ke alamat IP si FTP. Maaf, bukan mailku tapi ftp.jarcom.com 43.3. Ya, 43.3. Kemudian kita add. Nah, kemudian di PC1 kita tes koneksi terlebih dahulu pakai nslookup ftp.jarcom.com. Ternyata sudah. Dan kita connect ke FTP nya, ftp.jarcom.com. Ini kan user PC, tadi kita masuk pakai username PC dengan password PC. Kita lihat. Sekarang kita upload file pesan.txt tadi. Caranya itu pakai put spasi nama filenya, yaitu pesan.txt. Sekarang kita cek lagi. Udah berhasil. Kemudian kita masuk ke laptop, kita cek koneksi. Kita cek koneksi terlebih dahulu dari ftp.jarcom.com. Bisa kita connect ftp.jarcom.com pakai username laptop. Kita lihat apakah ada file pesan teks. Ini ada. Sekarang file ini kita download ke laptop kita pakai perintah get spasi nama pesannya, nama filenya. Udah komplit. Sekarang kita lihat di sini. Ternyata ada pesan.txt. Kemudian kita buka dengan aplikasi text editor. Text editor.
open, kemudian kita pesan txt. Nah, ini benar, ini pesan dari PC1 ya, berarti untuk FTP ini berhasil. Sekarang kita masuk ke mail server. Kita masuk ke mail server. Mail server merupakan sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan layanan dasar client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Ya, ini ada fungsi, bisa dibaca sendiri. Dan kita langsung membahas ke SMTP. SMTP merupakan kepanjangan dari Simple Mail Transfer Protocol, merupakan suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server, guna mengirimkan email dari lokal email ke server, sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan MTA atau Mail Transfer Agent yang ada dalam server email Anda. Nah, kalau SMTP ini pakai port 25, ini yang tanpa enkripsi. Kemudian ada yang lebih pakai SSL, lebih secure, menggunakan port 426. Kemudian ada POP3 atau Post Office Protocol 3, merupakan versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol client server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Jadi ini kebalikannya dari SMTP. Nah, ini kemudian POP3 adalah komunikasi satu arah, yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer Anda. POP3 menggunakan port 110 untuk port defaultnya. Kemudian untuk SSL portnya itu pakai 995. Kemudian ada IMAP atau Internet Message Access Protocol, mirip seperti POP3 karena digunakan untuk mengirimkan email ke local mail, hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerja. IMAP merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirimkan ke server. Nah, untuk IMAP ini pakai defaultnya 143. Kemudian untuk SSL-nya itu pakai 993. Kemudian ada beberapa komponen dari mail server. Itu ada 3. Yang pertama yaitu MUA, yang kedua MTA, yang ketiga MDA. Untuk penjelasannya bisa dibaca di sini. Kemudian di sini ada cara kerja dari web mail server. Ini ada cara pengiriman dan penerimaan email. Jadi dari sender kemudian ke user agent, kemudian di waiting list email, kemudian masuk ke MTA, user mailbox, user agent, dan sampai ke receiver atau penerima. Jenis-jenis mail server ada sendmail, postfix, dan keymail. Nah, kita langsung saja ke skenario-nya. Di sini nanti kita pakai domain baru yang bernama mailku.com khusus untuk email server. Ditambahkan di DNS-nya. Kita langsung saja di DNS server kita tambahkan mailku.com, tipenya A-record, trace-nya kita pakai 43.4 ya untuk mail ini ya, 43.4. Kemudian kita add, kemudian kita aktifkan server mail, kemudian membuat
dua akun email pengguna, user 1 dan user 2. Kita langsung saja. IP-nya ini pakai 434343.4. Ini pakai /24. Ini pakai titik 1. Ini 33.2. Di service kita masuk ke email, kita on kan. Domainnya kita pakai mailku.com. Kemudian usernya kita menambahkan user 1, passwordnya user 1, tambahkan, kemudian user 2 dan user 2. Dan setelah itu pada PC1 kita konfigurasi menggunakan user 1 dan user 2 ke laptopnya. Kita masuk ke PC1, kita masuk ke email, kemudian kita konfigurasi. Ini untuk user 1 @mailku.com, incomingnya dari mailku.com, user 1, kita save. Kemudian di laptop kita pakai user 2. Di user 2 @mailku.com, ini pakai mailku.com, kita copy aja. User 2, kita save. Nah, kemudian dari PC1 ini kita ngirim email ke laptop, ke user 2 lebih tepatnya. Ini untuk ketunya. Kita coba langsung. Dari PC1 kita mengirim ke laptop. Dari PC1 kita compose ke user 2 @gmail.com. Subjeknya kita pakai tes 1. Kemudian isi dari pesannya itu, ini pesan dari user 1. Kalau sudah kita send. Kemudian kita lihat di laptop, kita harus menekan retrieve karena ini enggak auto download, jadi enggak langsung tampil. Kita klik retrieve. Sebentar, sepertinya ada kesalahan. Sebentar, kita ke email. Ternyata ada kesalahan. Mohon maaf, ternyata bukan Gmail. Mohon maaf, tapi mailku.com. Tes 1, ini pesan dari user 1. User 2 @mailku.com, kita send. Kemudian di laptop kita retrieve. Nah, ini sudah terkirim. Kita reply. Ini balasan dari user 2, kita send. Kemudian kita cek lagi di PC1, kita cek di email, dan kita retrieve. Ini balasan dari user 2. Ya, berarti untuk sekarang mailnya sudah berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.